Saya hanya mengingatkan masyarakat bahwa maklumi pemerintah sekarang sepertinya sangat bersemangat memungut uang rakyat tapi tidak punya keinginan sama sekali untuk membantu rakyat. Betul dua proyek itu, Pak. Beca Kayu tuh kita tidak boleh bangun karena tidak layak. Kertajati kita tidak bangun karena tidak layak. Tapi dikatakan mangkrak, makan tuh jadi bengkel pesawat. Saya tidak melihat harapan sedikit dengan pola pengelolaan negara APBN seperti ini. Saya hari ini di kantor kami saya perkirakan bahwa akhir 2024 total utang itu minimal mungkin sekitar 17.000 sampai 18.000 triliun. Saya ingin menggambarkan, saya agak khawatir apakah masih sempat menyusun APBN 2023 melihat kondisi seperti sekarang. Kenapa saya menyatakan demikian? Saya begini, hitungan sangat sederhana. Kalau Bank Indonesia tidak boleh beli sun lagi dan utang maksimum 3% dari PDB, maka pendapatan negara saya anggap bahwa 2.000 triliun seperti tahun ini. Kita harus ingat 2.000 triliun tahun itu karena kenaikan sawit 3 kali lipat, kenaikan tambang 4 kali lipat, kenaikan minyak 2 kali lipat, dan kenaikan yang lain-lain karet 2 kali lipat. Itu kenaikan sehingga pendapatan negara naik. Bukan ini istilah saya itu pabrik Allah yang bekerja, bukan hasil kebijakan apapun. Nah, anggaplah 2.000 triliun. Terus PDB 3% dari PDB, saya anggap PDB 18.000 triliun. Kira-kira berarti 5.400 triliun, oke? 5.400 triliun berarti uang yang masuk ke negara maksimum 2.500 triliun, oke? Maksimum. Nggak ada lagi sumber lain kalau kecuali tax amnesty sudah selesai. Nggak menarik juga tuh, nggak ada ininya. Jadi semua dompet cadangan, cincin kawin pun sudah dijual, ibarat rumah tangga. Jadi nggak ada cadangan sama sekali. Nah, dengan duit 2.500 triliun. Pengeluaran cicilan utang tahun ini aja bunganya sekitar 4.400 triliun. Bunga perkiraan saya 2022 ini nanti mungkin kira-kira mendekati 1.000 triliun cicilan bunga dan pokok. Itu saya belum masukin bunga dan pokok. Artinya anggaplah 900 triliun. Berarti tinggal 1.400 triliun, oke? Transfer ke daerah 800 triliun. Berarti tinggal 600 triliun. Oke, 600 triliun. Subsidi untuk ini sekitar 400 triliun, tinggal 200 triliun. Terus pelihara kantor dari mana? Uang cadangan bencana dari mana? Tinggal 200 triliun. Pemeliharaan jalan nggak ada lagi. Pemeliharaan jembatan nggak ada lagi. Pemeliharaan lain tidak ada lagi. Apalagi mau memindahkan ibu kota. Kita realistis saja lah. Jadi, publik angka perhitungan ini sangat sederhana. Saya ulangi, anggaran pemasukan negara maksimum 2.500 triliun. Anggaran terikat kira-kira utang sama ini sekitar 2.300 triliun, 2.400 triliun dengan subsidi gas apa lain-lain. Nah, belum saya masukkan kenaikan sekarang. Nah, dengan 200 triliun itu pemeliharaan jalan itu lebih, pemeliharaan irigasi lebih, cadangan bencana lebih. Terus dari mana negara ini mau? Jadi saya perkirakan sepertinya 2022 ini akan muncul lagi tangan besi dan membuat perpu lagi untuk menambah utang. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, utang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Utang BUMN dan utang pemerintah, perkiraan saya sekarang sudah mendekati 1.400 triliun. Namanya utang publik.
Utang publik itu terdiri dari utang BUMN, utang Bank Indonesia dan utang pemerintah. 1.400 triliun. 1.400 triliun itu sudah hampir 85% dari PDB. Nah, dia selalu menyatakan belum nyampe 60% PDB. Nah, perlu saya ingatkan indikator ini enggak, indikator 60% PDB itu adalah confuse betul-betul. Itu salah menurut saya. Kenapa? Karena negara yang menggunakan tax ratio, menggunakan 60% persentase PDB terhadap utang, itu 60% ini itu adalah total utang ya. Itu adalah negara yang tax ratio-nya 20%. Tax ratio kita 8%. Jadi harusnya rasio PDB itu harusnya cuma 30%. Karena setengah lebih, malah 25%. Nah, ini seluruh disampaikan ke ekonomi kita, pembodohan kepada ini. Kebetulan saya agak ngerti juga matematik dan statistik, jadi ini kan harus dikonversi itu, karena negara yang menggunakan indikator itu adalah negara yang tax ratio-nya 20%. Yang dimaksud tax ratio adalah 20% ke atas. Yang dimaksud tax ratio adalah jumlah pendapatan negara yang diperoleh negara dari total PDB, itu namanya tax ratio. Tax ratio itu bukan pajak saja, ada biaya cukai dan lain-lain. Nah, jadi kalau 1.800 triliun PDB, maka negara mendapatkan 20%, itu 3.600 triliun. Ya kan, Pak? Kalau 8 Indonesia dapat pajak hanya 1.700 triliun. Jadi jauh sekali. Jadi itu indikator yang mensiasati kita. Karena kan kita nggak paham. Nah, sekarang dengan utang itu, yang paling was-was saya adalah utang BUMN, karena ini utang jangka pendek dan bunga tinggi. Itu ngeri banget, ngeri sekali itu. Jadi, nah, kalau satu BUMN tumbang, maka saya yakin akan tumbang semua. Pertamina itu saya yakin utangnya di atas 600 triliun. PLN juga saya yakin di atas itu. Perhitungan saya BUMN itu ya sekitar 6.000-7.000 triliun juga, cuma agak tertutup sekarang. Yang menarik sekarang, biasanya laporan keuangan BUMN itu muncul minggu terakhir tahun berjalan, laporan keuangannya. Sekarang udah Maret nggak muncul tuh laporan keuangannya. Dan karena saya 5 tahun di dalam, itu minggu keempat saya harus umumkan. Nah, sekarang sudah bulan Maret nggak ada yang diumumkan satupun. Jadi negara ini sekarang udah dikelola secara tersembunyi gitu loh. Itu secara tersembunyi. Nah, biasanya kalau ada kayak seperti ini ada yang disembunyikan. Nah, bukti bahwa pemerintah udah nggak punya uang sekarang, itu sebenarnya kasus minyak goreng, kasus kedelai, kasus daging, kasus nanti BBM, kasus pupuk, kasus punya uang. Nah, harusnya ada cadangan untuk melakukan subsidi. Lucu bahwa operasi pasar dilakukan oleh regulator, Kementerian Perdagangan, itu fatal. Regulator kok boleh? Regulator melakukan regulasi. Nah, harusnya Bulog dikasih uang, lakukan operasi pasar, bukan Kementerian. Bukan ada yang main, situ yang main. Ya kan dia yang main. Apa logika Kementerian? Regulator negara yang good governance-nya bagus adalah negara yang memisahkan secara tegas antara regulator dengan operator. Tapi kita nggak heran juga, regulator PCR malah punya perusahaan PCR juga ya. Jadi bukan lagi melaksanakan, tapi memiliki perusahaan ini. Nah, saya hanya ayat apakah negara ini terus dibiarkan begini? Itu saja sih, dan selalu begini terus diteruskan. Ya saya bilang begini, ini memang otak saya udah nggak jalan, Mas Hersu. Jadi saat mengatakan kita mengambil Freeport, semua pendukung tepuk tangan. Hebat. Pada saat membagi-bagi tambang, nikel dan boksit ke Cina, emas dan lain-lain, hebat. Ini sesuatu yang bertentangan, kok hebat. Tambang dari Amerika, tepuk tangan. Menyerahkan tambang ke Cina, tepuk tangan juga. Gimana logikanya? Jadi ini gimana nih? Dan sering sekali seperti itu gitu, Jadi apapun yang dilakukan, walaupun bertolak belakang, itu tepuk tangan juga. Ini kenapa akal sehat bangsaku hilang semua? Betul terus. Saya lama Pak, 32 tahun dalam birokrasi. Baru kali ini kok semua jadi
Saya tadi sedih juga kemarin tuh. Tahu Rizal Ramli, saya udah mau mundur dari Twitter. Rizal Ramli juga ada apa ini Rizal Ramli ini? Yang menurut saya sejak Pak Harto, sejak lahir udah kritis masuk penjara, kok ngalah juga sekarang gitu. Mudah-mudahan salah saya karena itu. Nah, saya atau kita sendiri aja di sini yang apa namanya yang ya, tapi insya Allah saya Mas Antoni, insya Allah saya kader pelajar Islam Indonesia, tandang ke gelanggang meskipun seorang itu demi kebenaran. Nah, jadi saya hanya mengingatkan masyarakat bahwa maklumi pemerintah sekarang sepertinya sangat bersemangat memungut uang rakyat tapi tidak punya keinginan sama sekali untuk membantu rakyat. Oke? Kenapa saya katakan demikian? Pajak dinaikkan, BPJS dikaitkan dengan STNK, semua untuk mungut disemangatkan. Tapi pada saat rakyat antri minyak goreng, hilang itu semua. Jadi, tapi pada saat ada balap motor, itu keluar semua itu. Ini negara apa sebenarnya? Negara memikirkan rakyat atau negara untuk pencitraan? Jadi saya kemarin Pak membaca tuh Pak Sansir. Kan ada 2 peresmian tuh dengan bangga menyatakan 15 tahun Bandara Kertajati penantian baru datang. Wah, yang lebih lagi Becakayu. Tol Becakayu 26 tahun mangkrak. Betul 2 proyek itu, Pak. Becakayu tuh kita tidak boleh bangun karena tidak layak. Tidak layak. Kertajati kita tidak bangun karena tidak layak. Tapi dikatakan mangkrak. Makan tuh jadi bengkel pesawat. Tapi hebat juga kan. Rencana membangun bandara jadinya bengkel pesawat. Saya nggak tahu nanti rel kereta api cepat jadi apa gitu kan. Saya nggak tahu akan jadi apa ya kan. Tapi kan karena ternyata bisa merancang bandar jadi. Nah, kenapa saya gambarkan ini semua? Karena beban negara akan menghadapi persoalan yang sangat berat. Seluruh jalan tol Indonesia saya sudah kunjungi, Pak. Seluruh. Saya kemarin ke Banda Aceh, saya hampir setengah jam di jalan tol. Tidak ada satu mobil pun yang lewat baik saya lewati maupun yang berhadapan dengan saya. Tidak ada satu pun. Oke? Tol Banda Aceh. Tol paling jauh Banda Aceh Sigli. Ya, nggak ada satu pun. Ini gimana ini jalan? Bukan apa-apa. Ya pasti kan jalan di Aceh kan lebar-lebar, Pak. Dan kosong, ngapain lewat ini? Seluruh jalan tol Pantura di Jawa saya udah lewati. Dan saya lewat jalan umum, Pak, untuk membuktikan. Saya simpulkan 90% truk itu lewat jalan Trans Jawa, lintas Pantura, bukan lewat tol. Hanya 10% lewat tol. Bayangkan, Pak, saya melitinya saya, Pak. Saya dari Semarang menghitung bus dan truk sampai ke Surabaya. Saya ketemu bus dan truk 54 biji dari Semarang ke Surabaya. Itu berapa mobil harusnya? Nah, jalan tol ya supaya publik paham, jalan tol yang biayanya 100 miliar per kilometer dengan tarif Rp1.000 per kilometer itu butuh mobil lewat 50 sampai 55 mobil per menit selama 20 tahun 24 jam. Jadi itu sederhana menghitungnya. Nah, saya udah hitung semua, Pak. Jalan tol ini supaya paham nih. Jalan tol Bandung, Palembang, Lampung itu saya hitung, saya bolak-balik sampel itu paling 16 mobil per menit. Paling 16 menit. Itu waktu rame jadi perkiraan 10 mobil per menit. Dengan 10 mobil per menit, maka biaya operasional jalan tol itu dari penerimaan pun nggak cukup. Jangankan bayar utang. Untuk pemeliharaan saja nggak cukup karena jalan tol itu rusak terus. Mulai Semarang ke Surabaya itu kira-kira 30 mobil per menit. Itu hanya setengah dari kelayakan. Tapi kalau dikukuhkan di sini, itu kan iya bukan masalahnya. Masalahnya ini BUMN harus bayar utang. Bukan masalah jangka pendek, bukan masalah ininya. Jadi, kalau dikemukakan ini para basir tuh ngamuknya kayak apa? Tapi kan fakta saja saya kemukakan. Saya datang ke jalan tol yang mau ke ibu kota baru, Balikpapan Samarinda. Balikpapan Samarinda itu kira-kira hanya 9 mobil per menit. Padahal itu juga biaya. Jadi saya sudah kunjungi semua. Kalau ada tol langit belum aja yang saya kunjungi. Kan mau bangun tol langit itu saya belum kunjungi. Yang tol lain saya sudah kunjungi semua. Bandara juga demikian. Jadi saya katakan
Saya tidak melihat harapan sedikit dengan pola pengelolaan negara APBN seperti ini. Saya hari ini di kantor kami saya perkirakan bahwa akhir 2024 total utang itu minimal mungkin sekitar 17.000 sampai 18.000 triliun. Sampai 18.000 triliun. Itu perkiraan saya. Kalau Bung Didi Irabi ini 15.000, saya perkirakan kalau tidak ada apalagi menerbitkan perpu lagi itu kecuali terjadi perpu tidak diterbitkan. Yang kedua yang saya perkirakan adalah kemampuan untuk memberikan bansos ini udah nggak ada artinya lagi dengan beratus ribu, dengan kenaikan listrik, kenaikan beras, kenaikan minyak goreng. Yang menarik adalah supaya rakyat paham, pemerintah berani menetapkan harga eceran tertinggi kepada beras, tapi tidak berani menetapkan harga eceran tertinggi ke minyak goreng. Padahal beras ini jelas-jelas hasil petani. Coba aja Pak, kalau beras dijual lebih maka ditangkap polisi. Tapi kalau minyak goreng dijual lebih tidak ada yang nangkap. Ini negara apa? Ya Pak Hermanto, Prof. Hermanto dari PB sedih saya Pak. Masa petani nggak boleh menikmati untung? Lebih dikit, nah ditangkap. Tapi Nah sekarang kan bingung. Saya cerita aja lah bahwa ini pengambil kebijakan benar-benar mengecewakan saya. Minyak goreng lah. Minyak goreng ini kan lucu tuh. Saya heran katanya produksi lebih tapi langka. Ini orang ngerti nggak sih ekonomi? Langka itu kan penyebabnya macam-macam. Langka karena barang nggak ada. Langka karena harga mahal. Langka karena distribusi. Kan kira-kira itu. Ini kan karena harga mahal sehingga langka. Sekarang dia coba-coba subsidi dengan 14.000. Bapak dan Ibu, harga minyak goreng itu gampang menghitungnya. Kalau harga CPO itu tambahin aja 3.000 dari harga CPO. Itu saja. Jadi nggak usah berteori lama-lama. Harga CPO sekarang 16.000 per kilogram. Maka harga minyak goreng curah itu 19.000 per liter. 18.000, 9.000. Jadi kalau pemerintah mau menetapkan 14.000, siapa yang mensubsidi 4.000, 5.000? Kan itu sederhana. Siapa yang membayar itu? Jadi kalau ada yang menyatakan ada yang menimbun, itu teori. Siapa yang mau menjual di bawah itu kalau nggak ada yang jamin? Saya punya stok umpamanya ribuan ton, disuruh jual 15.000. Sebentar dulu, siapa yang bayar yang sisanya? Ya kan, logika mana? Makanya pas Sumatera Utara menyatakan ditangkap, ini bohong saya bilang ini nggak masuk akal. Nah ini kita berhentilah membodohi rakyat. Kebetulan ada Said Didu, ada Antoni, ada yang lain-lain yang bisa membuka bahwa kau bohong gitu loh. Berhentilah membohongi rakyat gitu loh. Nah, jadi sederhana. Dan kalau bilang produksi minyak goreng kita 20 juta ton. Kebutuhan hanya 5,4 juta ton. Kenapa produksi melebihi kebutuhan? Karena mereka menghindari pungutan ekspor CPO. Maka dia rubah ke minyak goreng. Minyak goreng bebas dari pungutan ekspor dan itu besar. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa besar sekali, ya pintar dong. Enggak, ini gua berubah dari minyak goreng nggak kena pajak, itu untungnya besar itu 5,4 ini dalam negeri. Nah jadi kalau mau menyelesaikan minyak goreng, siapkan uang 20 sampai 25 triliun selama setahun, berikan ke Bulog beli, operasi pasar. Tapi karena nggak punya uang, ya ini kan ini banyak gaya tapi miskin, pura-pura kaya gitulah ini. Utang. Ya kira-kira itu Mas Hersu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.